Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan teman-teman di rumah tetap ada dalam kesehatan ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap hari teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh teman-teman. Baik teman-teman, hari ini Ibu Ede akan menyampaikan kegiatan yang sudah teman-teman terima hari Senin, yang sudah teman-teman terima hari Senin berupa modul. Nah, di sini Ibu Ede akan membantu menyampaikan bagaimana caranya kita membangun, kemudian bagaimana kita bisa membangun. Ya, nah hari ini Ibu Ede akan menyampaikan tentang kegiatannya itu bidang studi balok ya teman-teman. Temanya apa? Ada yang masih ingat untuk minggu ini? Ya, betul sekali. Temanya adalah diriku. Nah, kebetulan minggu ini kita akan mempelajari subtema pertama, yaitu tentang aku dan teman baru. Ya, khusus untuk kelas 1 karena teman-teman baru bergabung bersama SD Islam An-Nahl dan teman-teman baru transisi ya dari masa TK, RA ke SD. Maka kita harus berkenalan terlebih dahulu teman-teman supaya kenal bersama teman-teman yang baru di sekolah ya. Nah, Ibu Ede mau bertanya, kira-kira teman-teman setelah berkenalan, terus setelah kenal bersama teman-teman baru, nah Ibu Ede mau tanya, kira-kira tempat yang sering dikunjungi oleh teman-teman apa saja? Ayo, yang paling teman-teman sering kunjungi atau yang paling teman-teman sukai? Ya, betul. Yang pertama apa? Ya, pastinya teman-teman nyaman dan suka dan sering dikunjungi itu apa? Rumah ya. Teman-teman punya rumah? Punya, alhamdulillah ya. Pasti teman-teman semuanya punya rumah. Yang kedua selain rumah apa? Ya, betul. Teman-teman suka ke tempat wisata? Ya, pernah kemana saja berwisata bersama keluarga atau temannya dari sekolah? Ya, bisa ke pantai, ke laut, ke gunung, kolam renang, dan lain sebagainya. Selain ke tempat wisata, teman-teman sering mengunjungi tempat apa lagi? Ya, betul sekali. Teman-teman pasti sering mengunjungi tempat bermain ya. Suka bermain? Ya, suka. Alhamdulillah. Bermainnya bersama siapa? Pasti bersama teman-teman. Ya, di tempat bermain itu ada apa saja? Ada taman, iya. Kemudian ada arena permainannya. Kemudian selain tempat bermain, teman-teman yang paling dirindukan hari ini apa? Sekolah, ya betul sekali ya. Ibu Ede juga rindu berkegiatan kembali bersama teman-teman. Ya, teman-teman sering mengunjungi sekolah waktu sebelum ada pandemi? Sering, karena setiap hari kegiatan teman-teman adalah bersekolah. Selain bersekolah, teman-teman tempat apa lagi yang sering dikunjungi? Boleh, ya teman-teman sering sholat? Ya, kalau sholat tempatnya di mana? Ya, di masjid bagi teman laki-laki. Kalau bagi teman perempuan di mana? Ya, teman perempuan boleh sholatnya di rumah. Coba Ibu Ede mau bertanya, siapa yang hari ini atau yang hari kemarin sholatnya sudah full 5 waktu? Alhamdulillah ya, yang sudah full 5 waktu Ibu Ede ucapkan selamat dan terima kasih teman-teman sudah belajar untuk sholat 5 waktu. Dan yang belum sholat 5 waktu, ayo kita belajar untuk sholat 5 waktunya full ya. Ada sholat apa saja? Ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ada 5 waktu. Baik, teman-teman, tadi ya teman-teman sudah menyebutkan beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh teman-teman.
Coba teman-teman bayangkan bentuk-bentuk bangunan yang sudah tadi teman-teman pikirkan dan bayangkan. Contohnya, teman-teman tadi membayangkannya rumah. Coba rumah teman-teman itu bentuknya seperti apa? Kemudian di dalam rumah teman-teman itu ada apa saja? Ada ruangan apa saja? Terus kemudian di depannya ada apa ya? Coba teman-teman bayangkan semua bangunannya. Ibu Ede beri waktu ya 5 detik saja. Baik, Ibu Ede hitung. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai. Bagaimana, sudah tergambarkah bangunannya? Ya, kalau sudah, ayo kita pilih bangunan mana yang akan kita bangun pada hari ini. Baik, Ibu Ede akan membangun rumah. Ya, teman-teman mau membangun apa? Bebas ya, silahkan. Sesuai dengan ide dan kemampuan teman-teman. Baik, hari ini Ibu Ede akan membangun rumah. Yuk kita belajar membangun. Tapi apa yang kita butuhkan untuk membangun? Nah, di sini Ibu Ede punya beberapa alat dan bahan yang sudah Ibu Ede persiapkan nih, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa membangun menggunakan apa saja sesuai dengan yang ada di rumah. Nah, kalau Ibu Ede di sekolah mempersiapkan beberapa bahan yang bisa dibuat bangunan. Seperti di sebelah kanan Bu Ede, di sini Bu Ede siapkan spons ya. Spons ini bisa dijadikan sebuah karya untuk membangun suatu tempat yang sudah tadi teman-teman pilih ya. Nah, tapi kalau misalkan mau membangunnya pakai spons, teman-teman memerlukan nanti alat ya untuk memotong spons ini dan juga untuk menghubungkannya. Nah, kemudian selain spons, di sini Ibu Ede mempunyai balok. Nah, teman-teman sudah mengenal balok? Ya, pasti teman-teman ada yang sudah mengenal, ada yang sudah pernah membangun ya. Balok ini terbuatnya dari kayu. Yang sudah pernah di TK-nya pasti sudah bisa merasakan membangun menggunakan balok. Cuman kalau di TK mungkin ukurannya lebih kecil. Kalau ini ukurannya besar ya teman-teman. Selain menggunakan balok yang terbuat dari kayu, teman-teman juga kalau tidak punya spons, tidak punya balok di rumahnya, boleh menggunakan apa ini? Apa ya? Ini adalah pasir tuh ya teman-teman. Kalau di rumahnya ada halamannya, kemudian ada pasirnya, boleh dimanfaatkan pasirnya untuk membangun ya. Jangan takut kotor. Kan kita ada air untuk membersihkannya dan juga ada sabun, insya Allah ya steril kembali. Kemudian kalau tidak ada tanah, kemudian teman-teman punya yang namanya ini styrofoam atau gabus, teman-teman boleh menggunakan styrofoam ini. Nanti dihubung-hubungkan dibangunnya menggunakan lem ya teman-teman, atau bisa double tip juga. Nah, kemudian gak punya gabus, tidak punya balok, tidak punya spons, tidak punya pasir, teman-teman di rumahnya punya kardus bekas ya, baik itu bekas alat tulis, kemudian bekas kertas dan lain sebagainya, boleh dimanfaatkan. Ibu Ede di sini punya kardus nih bekas tip X ya, jadi nanti bisa dipergunakan. Bu Ede, bagaimana saya punya semuanya di rumah? Boleh memilih salah satu ya. Selain kita menyediakan bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk balok, kita juga bisa menambahkan media yang lainnya, media pendukungnya berupa apa? Di sini Ibu Ede sudah mempersiapkan beberapa mainan untuk mendukung bangunan-bangunan yang akan kita bangun. Contohnya di sini ada kendaraan ya,
Ada kendaraan roda 4, ada kendaraan roda 2, roda 3 juga ada. Ya, seperti apa? Mobil, motor, sepeda, beca dan lain-lain. Kemudian ada hewan juga ya. Di sini ada para pedagang. Kemudian ada orang juga. Bu Ede, bagaimana saya tidak punya orang-orangan? Kemudian saya tidak punya hewan. Apa yang harus saya lakukan untuk menambahkan medianya? Teman-teman bisa menggunakan stick. Nih, ada stick ya. Nanti bisa digunakan dan dihias bentuk orang. Nah, itulah teman-teman media pendukung untuk membangun tempat dengan menggunakan balok ataupun bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan. Nah, adapun setelah kita membangun, kita juga membutuhkan alat tulis teman-teman. Nah, inilah alat tulis yang sudah dipersiapkan oleh Bu Ede. Nah, di sini ada pensil warna. Nanti teman-teman boleh menggunakan pensil warna ya ketika menggambar. Kemudian di sini ada spidol. Teman-teman juga boleh nanti menggunakan spidol. Kemudian selain spidol ada lagi krayon ya. Apabila teman-teman tidak punya pensil warna, spidol tapi punya krayon, teman-teman boleh menggunakan krayon atau pilih salah satu saja ya. Alat tulis yang akan digunakan. Selain pensil warna, krayon dan spidol, di sini juga teman-teman membutuhkan pensil untuk menggambar bangunan yang sudah teman-teman bangun. Selain itu, nah di sini juga kita membutuhkan penghapus ya. Nanti fungsi penghapus ini adalah untuk menghapus gambar yang kurang tepat atau salah. Nah, kemudian di sini ada penggaris. Teman-teman juga membutuhkan penggaris ya. Nah, untuk apa penggaris ini? Penggaris ini untuk memberi garis pinggir pada setiap bagian atau sisi pada kertas HVS. Kemudian teman-teman di sini membutuhkan serutan. Ya, apabila nanti pensilnya sudah pendek, nanti teman-teman boleh menyerut kembali sehingga pensilnya bisa digunakan dengan nyaman. Kemudian di sini Bu Ede punya gunting. Untuk apa gunting ini? Nah, gunting ini untuk menggunting spons apabila teman-teman membangunnya menggunakan spons ya. Untuk memotongnya boleh menggunakan gunting. Kemudian selain alat tulis, di sini kita juga memerlukan apa ini namanya? Kertas HVS kosong ukuran F4. Nah, kertas ini digunakan untuk menggambar bangunan yang sudah teman-teman bangun. Nah, itulah beberapa alat dan bahan juga media yang digunakan untuk membangun. Nah, sekarang sebelum kita membangun, biasanya di sekolah kita sering membacakan aturan ya, supaya membangunnya teman-teman lancar, aman, tertib. Maka Ibu Ede akan menyampaikan aturan bermain balok. Apa saja aturannya? Yang pertama fokus, yang kedua lancar, yang ketiga tertib, yang keempat tuntas, yang kelima membawa balok secukup tangan, yang keenam balok untuk dibangun, yang ketujuh membangunnya di atas alas atau lantai. Kemudian yang kedelapan teman-teman harus bertanggung jawab, yang kesembilan bermain tepat waktu, yang kesepuluhnya beres-beres. Nah, biasanya kita kalau berkegiatan di sekolah, Ibu Ede sering memberikan waktu untuk membangun. Biasanya waktunya sekitar 30 menit untuk membangun. Karena teman-teman berkegiatannya di rumah, jadi silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman untuk membangun. Nah, kalau di sekolah kan membangun kita itu biasanya bekerja sama dengan teman. Ya, karena sekarang di rumah teman-teman boleh bekerja sama dengan ayah, dengan bunda,
dengan adik, dengan kakak, ataupun dengan saudara yang ada di rumah. Baik, sebelum kita membangun, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sekarang kita menuju ke loker balok untuk mengambil balok yang akan kita gunakan. Ayo teman-teman. Nah, inilah loker balok ya. Loker balok ini sebagai tempat penyimpanan balok ya. Baloknya itu di sini ada beragam, bermacam-macam bentuk ya. Dari bermacam-macam bentuk ini kita akan coba hubungkan. Kita akan coba bangun menjadi satu bangunan atau satu tempat yang tadi sudah teman-teman pilih. Ya, kalau Ibu Ede memilihnya akan membangun rumah. Berarti Ibu Ede di sini akan membawa dulu bentuk yang ini teman-teman. Bentuk ini bisa digunakan untuk dinding ataupun pintu ya. Ibu Ede mengambil, tadi aturannya mengambil balok secukup tangan ya. Karena tangan Bu Ede ada 2, jadi Ibu Ede mengambilnya 2 bentuk balok yang fungsinya untuk membangun dinding atau pintu. Nah, setelah itu kita simpan di lantai atau di alas ya. Simpan dulu. Kemudian kita ambil lagi. Nah, bagusnya teman-teman ya, karena sekarang kita belajar untuk membawa balok ya. Jadi mengambil baloknya dan menyimpan baloknya itu tanpa suara ya. Karena kalau balok terjatuh itu akan menimbulkan suara dan suaranya akan mengganggu teman yang lain yang sedang berkegiatan. Dan ketika membawa balok juga teman-teman harus hati-hati, pastikan baloknya aman dan dipegang kuat oleh tangan ya. Kenapa? Karena kalau tidak dipegang kuat oleh tangan, nanti terjatuh, kemudian terkena kaki atau anggota badan teman-teman akan merasakan sakit. Jadi hati-hati membawa baloknya. Nah, baik teman-teman, Ibu Ede mengambil dulu baloknya secukupnya dulu ya. Kita akan bangun karena di sini sudah ada beberapa bentuk balok. Nah, tadi Ibu Ede akan membangun rumah ya. Teman-teman di rumah juga silahkan boleh membangun sesuai dengan ide dan kemampuan teman-teman. Baik, biasanya pada bagian rumah itu ada apa saja teman-teman? Di rumah itu ada pintu ya. Oke, baik, kita akan membangun pintu. Kemudian selain ada pintu, di rumah juga ada dinding. Ya, ada dinding. Nah, dindingnya boleh menggunakan balok persegi panjang yang tipis ataupun balok persegi panjang yang tebal ya teman-teman. Nah, namun ketika teman-teman akan menggunakan balok persegi panjang yang tipis, teman-teman ketika mau didirikan ya balok ini, teman-teman harus teliti dan hati-hati, karena kalau tidak teliti dan hati-hati maka balok ini akan terjatuh kembali. Nah, seperti Bu Ede tuh terjatuh ya, karena butuh ketelitian dan butuh keseimbangan.
dalam membangun. Dan juga ini persisi baloknya juga harus tepat teman-teman ya. Teman-teman boleh nanti dindingnya juga silahkan disesuaikan saja ya. Pintunya ada 2. Kemudian ini bisa digunakan untuk dinding juga. Dinding. Karena Ibu Ede masih membutuhkan balok untuk dinding, Ibu Ede izin dulu untuk mengambil baloknya ya, teman-teman. Nah, biasanya di rumah itu terdapat beberapa bagian atau ruangan. Kurang luas ya. Ibu Ede perluas lagi rumahnya. Nah, diperluas. Oke. Ibu Ede akan menggunakan nih sebagai dindingnya. Nah, ini untuk dinding. Biar lebih kuat, kita dindingnya menggunakan balok persegi panjang yang tebal. Karena memiliki kekuatan untuk berdiri yang kokoh. Ibu Ede ganti ya, yang ini menjadi bentuk baloknya yang tebal supaya sama posisinya. Nah, oke, ambil lagi. Nah, kita akan menggunakan balok yang tipis ini, persegi panjang yang tipis, digunakan untuk lantai ya. Lantainya. Untuk lantai. Terjatuh. Baik, Ibu Ede ambil kembali baloknya karena kurang.
kita gunakan pintu 2 saja di bagian ini ya. Oke. Dinding ya, ini untuk dinding. Ini untuk pintu. Kita gunakan pintu. Ya, ini ada pintanya. Baik, kita ambil lagi balok tipis. Karena balok tipisnya tinggal 2 lagi, kita padukan saja lantainya dengan menggunakan balok yang tebal ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian tampak rumahnya. Bagian dalam masih ada beberapa ruangan yang belum kita bangun. Nah, biasanya di dalam rumah itu terdapat ruang tamu ya. Ketika ada orang yang mau masuk atau ada tamu yang mau masuk, berarti yang pertama kali kita sambut untuk mempersilahkan tamu itu adalah ke ruang tamu ya teman-teman. Kita sekat ruang tamunya menggunakan tembok. Kita sekat beberapa bagian ya. Kita sekat. Nah, baik, biasanya di ruang tamu itu ada apa saja? Ada kursi. Kita gunakan kursi, sofa ya, ada meja, sofa, ada meja juga untuk tamunya. Nah, kemudian selain ada ruang tamu, di sini juga kita biasanya kita kasih pintu ya. Biasanya kita itu ada kamar ya teman-teman ya. Ada kamar. Yuk kita buat kamarnya di bagian sebelah kiri ya.
Biasanya di kamar ada apa? Tempat tidur ya teman-teman. Izin mengambil. Nah, biasanya ada tempat tidur. Kita membuat tempat tidurnya di sini. Tempat tidur. Ya. Terus ada orangnya. Tempat tidurnya kurang. Ya. Ada orangnya sedang tidur. Kemudian biasanya ada kursi ya. Ada kursi atau lemari ya teman-teman. Lemarinya sebelah sini aja. Masya Allah. Ada lemari atau cermin. Nah, ada orang yang sedang bercermin. Ya. Oke, kita butuh yang panjang. Yang panjang. Masya Allah. Oke. Kita butuh yang panjang untuk sekatnya. Sekat ya. Ini batasan kamarnya. Kita beri pintu. Ini pintunya. Ininya ya. Pintunya. Baik. Saja. Kemudian ada dapur juga ya teman-teman. Dapurnya biasanya di belakang. Nah, biasanya di dapur ada apa saja? Ya pasti ada kompor ya. Ada tempat, ada meja makan, ada tempat untuk memasak. Ini kompor, tempat untuk memasak. Kemudian lagi ya, ada tempat untuk kita gunakan yang kecil. Ada tempat makan juga ya teman-teman. Nah, tempat makan kita gunakan ini. Ada meja makan juga. Meja makan. Ya, ada meja makan di dapur. Terus ada kulkas. Sini ya kulkasnya. Ini kulkas. Kemudian selain dapur ada apa? Ada toilet yang paling penting untuk membersihkan badan, untuk nyuci dan lain-lain. Biasanya di kamar mandi ada apa? Ya, tentunya ada bak untuk mandi. Kemudian ada tempat untuk buang air besar dan lain-lain. WC ya. Bentar. Kita gunakan. Nah. Baik. Ini baknya. Ada bak mandi ya. Kemudian ini ada orang yang sedang mau mandi.
Ini ada apa? Ini gantungan aja ya. Gantungan untuk menyimpan barang-barang. Kemudian ini ada pintu di sebelahnya. Oh, kurang ini. Ini pintu. Di tengah-tengahnya ada pintu. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada ruang TV ya. Ruang TV di sebelah sini aja. Nah, ini ruang TV. Ruang TV ya. Kita memerlukan bentuk segi 4 yang kotak. Ini TV-nya. Kemudian ini tempat duduknya. Oke. Ini tempat duduknya ya. Kemudian kita gunakan yang kecil. Ini ada orang yang sedang nonton. Ya. Sudah selesai. Nah, ini beberapa bagian rumah ya. Ini ada bagian depannya. Kemudian ini ada bagian belakangnya. Nah, selanjutnya biasanya di rumah teman-teman punya halaman ya. Yuk kita bangun halamannya. Ada taman. Tamannya gimana ya? Ini ada taman ya, ada kolam air mancur. Ada air mancurnya. Indah pokoknya ya. Rumah teman-teman sangat indah sekali. Indah banget. Tuh. Satu lagi butuh. Ibu Ede butuh satu lagi. Nah, ini bagian depannya. Kemudian kayak ini aja. Ini halaman bagian depan. Ya. Halaman bagian depannya biasanya ada taman. Taman bermain. Taman. Ya. Biasanya di taman ada perosotan. Kita buat perosotannya. Ini tempat duduk. Ya, buat yang mau bersantai. Ini mejanya. Ini mejanya buat bersantaria. Kemudian perosotannya mau di sebelah mana ya? Kita buat perosotannya. Sini perosotannya. Taman bermain. Kemudian ya, kita hias. Tamannya indah sekali, teman-teman.
Jadi berbagai bentuk balok itu bisa dibangun dengan sangat indah. Untuk mendirikan bangunan atau bentuk yang lain di atas memerlukan keseimbangan. Ya. Kemudian kita pintunya menggunakan ini. Masya Allah. Pintunya. Nah, karena tidak seimbang jadi berjatuhan. Kita seimbangkan dulu. Seimbang. Oh, maunya gini. Oh, ini baloknya tidak seimbang. Ya. Oke. Nah, oke, kita hias. Ya. Cantik sekali. Nih, udah ya, selesai. Nah, berarti ini kelebihan baloknya. Kita mau gunakan apa ya supaya jadi bermanfaat? Oh, ini buat lampu aja, teman-teman. Lampu penerangan. Oh, ini di sini aja. Hiasan aja ya. Hiasan menara di rumah biar indah. Menggunakan hiasan. Nah, hiasan. Itu untuk pintu. Sini aja. Hiasan. Oke, hiasannya. Udah ya, selesai ya. Berarti yang sisanya. Oke, di sini satu lagi perosotannya biar banyak. Yuk. Nah, ini ya untuk perosotan. Membutuhkan keseimbangan. Oke, butuh keseimbangan. Bisa seimbang. Balok itu bisa berdiri kalau kita menyimpannya seimbang. Oh, ini rusak baloknya. Nah, oke. Berarti ini perosotannya ya. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Inilah hasil karya untuk tema pada minggu ini, yaitu Ibu Ede membangun rumah ya. Ada bagian luarnya, halamannya, ada bagian dalamnya. Bagaimana teman-teman di rumah? Sudah selesaikah? Cantik. Nah, setelah kita selesai membangun, marilah kita untuk menceritakan bangunan apa yang sudah kita bangun. Oh iya, lupa, Ibu Ede belum memberi media. Ya, kita beri medianya dulu yuk. Yuk, biasanya, nah, di sini ada pohon. Ibu Ede akan memberikan pohon di taman supaya indah. Tamannya ya, yuk, supaya lebih indah tamannya kita simpan pohon ya. Kemudian kita gunakan mobil, motor, mau sepeda. Sekarang kan lagi musim sepeda ya. Nah, kita simpan mobil dan motornya di depan saja ya.
Oh, mau buat berarti harus buat parkiran dong Bu Ede. Iya boleh, nanti ditambahkan parkirannya. Nah, itu ya. Kemudian karena tadi kita memerlukan orang, kita gunakan orang-orangannya. Media orang. Yuk. Kita ini kan ada karakter orang-orang anak kecil ya. Sedang perosotan nih. Mau perosotan. Kemudian ada karakter Bapak nih. Sedang duduk di sini. Ya, sama siapa ya? Sama kakak ya? Oh, sama Om. Ini ada Om. Nih, sedang duduk di taman bersama kakak juga. Kemudian bersama teteh ya, atau kakak perempuan. Kemudian dua lagi ini ada seorang dokter dan juga perawat ya. Nah, di sini sedang di mana ya? Oh, sedang di kamar. Dokter sedang di kamar, sedang persiapan mau berangkat ya. Kemudian ini karakter susternya, profesinya sedang di toilet, lagi mandi ya. Kemudian kita gunakan lagi, biasanya di depan rumah Bu Ede suka ada tukang dagang ya. Sini kita simpan tukang dagangnya di mana ya? Orang yang sedang berdagang di jalan. Di jalan. Karena di depan rumah Bu Ede ada jalan, jadi ada beberapa tukang dagang ya yang melewati rumah Bu Ede. Kemudian biasanya enggak ya. Nah, inilah sudah selesai kita bangun. Kemudian sudah selesai menggunakan media pendukungnya. Kalau sudah selesai kita ceritakan. Ayo, mau bercerita bersama Bu Ede? Ya baik, Ibu Ede hari ini akan bercerita ya. Nah, karena tema kita hari ini adalah temanya diriku dan subtemanya aku dan teman baruku. Nah, maka Ibu Ede di sini mengambil bangunan. Yang dibangun itu adalah rumah ya, karena rumah itu tempat yang pertama kali kita merasa nyaman. Kemudian kita juga bisa bermain bersama teman baru di rumah kita. Nah, biasanya rumah itu terdapat beberapa bagian. Ada bagian luarnya ya yang disebut dengan halaman. Di sini Ibu Ede buat taman. Ada bagian dalamnya. Nah, di bagian dalam itu terdapat beberapa ruangan, teman-teman, ya. Ada ruangan tamu, ruang tamu, ada ruang TV atau ruang keluarga. Kemudian ada dapur untuk memasak dan untuk kita makan. Kemudian ada kamar untuk kita beristirahat, ya. Setelah seharian kita berkegiatan, maka kita perlu istirahat. Kemudian ada kamar mandi untuk membersihkan diri kita ya, tubuh kita dari debu, dari kotoran dan lain sebagainya. Atau untuk kita buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, di sini ada beberapa orang di dalam rumah yang sudah Ibu Ede buat. Itu ada sebuah keluarga, ada satu keluarga yang sedang bermain di taman, teman-teman. Ya, di sini adiknya ada yang sedang bermain perosotan. Kemudian ada ayah, ada om, ada kakak perempuan, ada kakak laki-laki yang sedang duduk menikmati suasana di taman. Kemudian di taman juga ada di sini air mancur untuk memperindah, untuk menyamankan taman ini ya, sehingga
airnya itu membuat kita, suara airnya membuat kita tenang. Kemudian ada pepohonan sebagai sumber dari oksigen ya. Kemudian di sini di bagian depannya juga ada pintu gerbang untuk masuk ke taman dan juga ke rumah yang sudah Ibu Ede buat. Nah, kemudian di dalamnya, di luarnya di sini ada kendaraan ya, kendaraan dari keluarga yang sedang berada di rumah ini yang sudah Ibu Ede buat. Ada mobil, 2 mobil dan 1 motor, kemudian 1 sepeda. Dan di depan rumah ini juga banyak orang-orang yang sedang berjualan. Ada 3 pedagang mang-mang yang sedang berjualan ya. Di sini ada yang jualan es krim nih. Kemudian ada yang jualan jasa odong-odong, teman-teman. Siapa yang suka odong-odong? Udah besar ya. Nah, kemudian di sana ada tukang roti ya. Nah, jadi inilah hasil karya Ibu Ede hari ini. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah tuntas membangunnya? Selamat ya yang sudah tuntas, yang belum tuntas, ayo kita membangun secara tuntas. Kemudian setelah kita bercerita, yang selanjutnya adalah kita menggambarkan. Nah, kita akan menggambar bangunan yang sudah dibuat ke dalam kertas HVS kosong. Caranya bagaimana? Ibu Ede izin dulu duduk ya di kursi supaya kita bisa menggambar. Nah, ayo langkah pertama. Apa saja nih yang harus dipersiapkan? Tadi alat tulis, kemudian pensil ya. Baik, pensilnya Ibu Ede serut dulu ya, karena masih baru, jadi perlu diserut. Kita serut dulu pensilnya. Masih patah. Terjatuh. Karena pensilnya patah, jadi kita serut lagi. Ya, teman-teman, serut lagi. Biasanya kalau kita akan menggambar, mau itu menggambar pada kegiatan bidang studi balok ataupun pada kegiatan jurnal pagi, jurnal siang ataupun kegiatan materi yang lainnya, kita itu langkah yang pertama harus memberi garis pinggir menggunakan penggaris ya. Teman-teman kan sudah dibagi ya penggarisnya, jadi silahkan digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, kita akan mencoba untuk membuat garis pinggir ya teman-teman. Nah, sebelum membuat garis pinggir, kita ukur terlebih dahulu. Ya, diukur dari samping kiri ke samping kanan, kita mengukurnya 1 cm. Kemudian dari atas ke bawah juga sama 1 cm. 1 cm kita beri titik ya. Satu senti. Kemudian ke atasnya juga sama. Nah, setelah membuat garis pinggir selesai, langkah yang selanjutnya kita memberi tanggal. Hari ini adalah hari hari Kamis.
tanggal 23 Juli 2020. Setelah selesai memberi tanggal, maka kita menulis nama. Nama, kemudian kegiatan dan tema. Namanya adalah Ede Diana. Nah, teman-teman, setelah tadi selesai menuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian nama, kegiatan, dan tema, langkah selanjutnya adalah menggambarkan kembali bangunan yang sudah dibangun ya oleh Ibu Ede tadi dengan digambarkannya di kertas HPS ya. Ibu Ede menggambar. Nah, kemudian teman-teman menggambarnya pastikan sesuai dengan bangunan yang sudah teman-teman bangun ya. Tadi kan rumah ya. Kita gambar rumah. Kemudian di bagian rumah ada apa saja? Ada taman bagian depannya. Kemudian di bagian dalamnya ada ruang tamu, ruang TV, ruang dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Kita gambar. Kemudian setelah digambar, kita berikan warna menggunakan krayon ya. Boleh memilih warna apapun sesuai dengan kesukaan teman-teman atau sesuai dengan cat rumahnya ya. Misalkan Ibu Ede pilih hijau untuk dinding. Nah, kemudian Ibu Ede pilih coklat untuk pintu, warna coklat. Nah, setelah selesai semuanya digambar, diberi warna, teman-teman langkah selanjutnya adalah memberikan keterangan di setiap bagian rumah. Kemudian diberi keterangan besar ya, yaitu rumah. Nah, selesai. Ini adalah hasil karya Bu Ede hari ini ya. Gambarnya apakah sesuai dengan bangunan atau tidak? Yuk kita cek. Nah, ini hasil karya Bu Ede ya, gambarnya kita cek. Nah, kita cek. Yang pertama di sini ada taman. Ada taman? Ada. Kemudian ada pintu? Ada. Kemudian di sini ada bagian ruang tamu. Nah, di sini ada ruang tamu. Kemudian ada ruang TV, ya, ada ya. Kemudian ada kamar, toilet atau kamar mandi dan juga dapur, ya. Jadi sudah selesai dan sudah sesuai gambarnya dengan apa yang sudah Ibu Ede bangun. Nah, teman-teman juga di rumah pastikan untuk menggambar sesuai dengan bangunannya. Nah, alhamdulillah ini hasil karya Bu Ede. Meskipun hasil karyanya tidak terlalu bagus, tapi inilah hasil karya sesuai dengan ide dan kemampuan Bu Ede ya. Baik, setelah selesai menggambar, diberi keterangan, kemudian kita langkah selanjutnya adalah beres-beres ya. Ayo kita beres-beres teman-teman. Nah, teman-teman, kegiatan selanjutnya yuk kita beres-beres. Karena di sini ada media yang kita gunakan supaya medianya bisa terpakai kembali, maka kita yang pertama kali membereskan adalah medianya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita membereskan media, Ibu Ede izin untuk membawa tempat medianya. Baik, ini tempat medianya. Ibu Ede rapihkan dulu media yang sudah digunakan ke dalam wadah.
Baik, sudah selesai medianya dirapihkan dan disimpan ke tempatnya. Sekarang langkah selanjutnya kita beres-beres. Cara beres-beresnya, teman-teman pastikan untuk mengklasifikasikan terlebih dahulu bentuk baloknya. Ya, jadi bentuk balok, cari bentuk balok yang sama. Misalkan ini Bu Ede sedang memegang bentuk balok setengah lingkaran yang besar ya. Coba kita lihat mana saja bentuk setengah lingkaran yang besarnya, maka kita satukan seperti ini ya. Satukan, ini juga disatukan supaya nanti kita lebih mudah untuk menghitung baloknya. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, beres-beresnya sudah selesai. Ibu Ede di sini sudah tuntas membereskan balok sesuai dengan bentuknya masing-masing. Langkah selanjutnya kita akan menghitung balok yang sudah digunakan untuk membangun. Ada berapa ya? Ayo kita hitung sama-sama. Kita mulai menghitung dari barisan yang pertama. Teman-teman di rumah ikuti ya. Kita ikuti menghitungnya bersama-sama ya. Dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158. Alhamdulillah, kegiatan berhitung baloknya sudah selesai. Ibu Ede hari ini membangun rumah sudah menggunakan balok sekitar 159 balok ya. Alhamdulillah teman-teman. Teman-teman di rumah
berhitung juga ya, meskipun menggunakannya Lego, tapi teman-teman belajar untuk berhitung berapa jumlah Lego ataupun jumlah barang yang sudah digunakan oleh teman-teman. Nah, setelah selesai teman-teman berhitung, langkah selanjutnya adalah kita akan bertanggung jawab untuk menyimpan kembali balok yang sudah kita gunakan ke dalam loker. Ayo kita ikuti beres-beres baloknya. Kita cari ya teman-teman loker balok yang berbentuk seperti ini ya. Kita simpan. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, kegiatan beres-beresnya telah selesai. Itulah hasil karya Ibu Ede pada hari ini. Dari mulai tadi menjelaskan kegiatan atau misi yang sudah teman-teman terima, sampai kegiatan membangun, menggambar, berhitung, dan juga beres-beres. Alhamdulillah semuanya sudah tuntas. Itulah yang bisa Ibu Ede sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa memahami dan juga bisa mencoba belajar untuk berkarya dan juga membangun. Cukup sekian dari Ibu Ede. Sampai jumpa di misi balok selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.